Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faizal Kurniawan dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime dan apa saja contoh kasus yang bisa terjadi pada aplikasi atau website untuk PBL kali ini. Untuk topik yang akan dibahas adalah tentang apa itu cybercrime, apa saja yang termasuk dalam cybercrime, dan apa saja contoh kasus yang bisa menimpa aplikasi atau website PBL. Jadi yang pertama, apa itu cybercrime? Jadi, cybercrime merupakan kejahatan di dunia maya atau jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan, di mana komputer merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini. Tetapi seringkali komputer juga digunakan untuk target dari kejahatan ini. Biasanya, cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Lalu selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam cybercrime? Yang pertama itu ada phishing. Phishing adalah cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun dari korban. Biasanya, pelaku mengincar korban melalui email atau pesan di dunia maya lainnya seperti pesan Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu ada spoofing. Spoofing merupakan penyamaran informasi seolah-olah bertindak sebagai otoritas, seperti bank atau pemerintah, untuk tujuan kejahatan dunia maya. Ada berbagai jenis spoofing, dari pencurian identitas, spoofing alamat IP, spoofing DNS, hingga spoofing situs website. Lalu ada pun SQL injection, di mana SQL injection ini adalah teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada lapisan basis data suatu aplikasi. Lalu ada juga account cracking, di mana account cracking ini merupakan teknik untuk masuk ke dalam sebuah account yang ada di dalam website dengan cara mengacak password. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang contoh SQL injection yang bisa terjadi pada website PBL kita. Jadi di sini saya memiliki contoh tentang apa itu SQL injection dan bagaimana cara melakukannya dan cara untuk menanggulanginya. Jadi di sini adalah contoh kasusnya. Di sini adalah, anggap saja ini ada bank dan ini adalah username atau email dan ini adalah password untuk masuk ke dalam akunnya. Jadi kita anggap saja kita melakukan login seperti biasa, tapi di sini saat kita login maka nanti akan ada notifikasi kalau usernya ini tidak ditemukan atau passwordnya itu salah. Jadi bagaimana SQL injection itu bekerja dengan cara menambahkan petik pada line terakhirnya. Jadi contohnya itu seperti ini. Karena SQL itu bekerja seperti ini, misalkan select bintang from user, where email sama dengan petik user@gmail.com dan petik lagi, dan password sama dengan petik. Dan di sini petiknya ini kita akan isi sesuai password yang seharusnya. Tapi di sini kita bisa ubah atau kita bisa inject biar dia itu nggak sesuai gitu. Jadi contohnya itu seperti ini. Misalkan kita tambah petik satu aja kayak gini, maka kalau kita login di sini nanti akan keluar error karena di sini petiknya itu ada 3, sedangkan harusnya kan ada 2. Jadi kayak kelebihan gitu di petiknya. Jadi cara untuk nge-injectnya itu kita tambahin aja petik or 1 sama dengan 1, lalu kita strip untuk mengkomen seluruh SQL yang ada di belakangnya. Jadi di sini line SQL-nya itu jadinya select bintang from user, where email sama dengan user@gmail.com dan password sama dengan 0. Jadi selama kita tahu akun usernya, kita bisa masuk gitu. Jadi contohnya kayak gini, kita login dan kita sudah bisa masuk ke akun orang yang kita ingin inject. Jadi cara simpel untuk menanggulangi SQL injection tersebut adalah untuk tidak menggunakan raw SQL command. Jadi raw SQL command itu kayak select bintang from users bla 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 kayak gini. Jadi kalau kita pakai ini, kita bisa rawan kena SQL injection. Jadi kita bisa gunakan yang namanya Eloquent. Kalau di PHP ada Eloquent namanya. Jadi kita tinggal bikin kayak gini, misalkan ada tabel user namanya user, where email sama dengan email, dan where password sama dengan password. Kalau kita misalkan buat menggunakan Eloquent seperti ini, itu tidak bisa diinjak. Lalu contoh selanjutnya adalah tentang script execution, dan di sini saya akan mencontohkan tentang bagaimana cara untuk melakukan script execution. Jadi di sini saya ada contoh untuk bagaimana cara melakukan script injection dan cara untuk menanggulanginya. Jadi di sini saya contohkan, jika kita ingin memasukkan data, kita juga bisa memasukkan script seperti ini, dan script ini nantinya akan berjalan jika kita tidak menggunakan
jika kita menggunakan row column. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, karena di sini namanya adalah script kayak gini dan isinya itu adalah alert, waktu kita klik submit, di sini bakalan langsung ke alert gitu. Jadi scriptnya itu langsung jalan. Dan di sini namanya juga nggak kelihatan. Waktu kita klik edit juga, di sini scriptnya bakalan jalan seperti ini. Yang ini tuh bakal dijalanin. Waktu kita refresh juga atau kita buka halaman ini, dan script itu juga bakalan jalan. Jadi kalau kita ingin menanggulanginya, kita bisa menghilangkan row kolomnya. Jadi saya akan contoh. Jadi cara untuk menanggulanginya adalah dengan menghilangkan row column. Jadi seperti ini saya contohkan. Jadi untuk row column-nya itu kita bisa hilangkan agar dia itu render sebagai teks, bukan sebagai kayak HTML asli gitu. Jadi dia bakalan render cuma sebagai teks dan itu nggak bakalan jalan. Contohnya itu seperti ini setelah saya sudah hilangkan row column-nya. Jadi di sini itu bakalan tulisan biasa gitu, dia nggak bakalan jalan gitu scriptnya atau komen-komen yang kita taruh di sini gitu. Ini juga sama, jadi semuanya itu udah kurang lebih udah aman lah untuk script injection. Baik, jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk pengertian dan contoh tentang cybercrime. Sekian dan terima kasih.